Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita kembali pagi hari ini saya menyapa menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam 1 Timotius 2 ayat yang kelima. Terjemahan baru kedua berbunyi demikian: sebab Allah itu Esa, dan Esa pula pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini menyatakan bahwa jembatan tunggal, Kristus sebagai pengantara sejati. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering membutuhkan orang tengah atau perantara. Saat ada konflik kita butuh mediator. Saat mengurus dokumen hukum kita butuh notaris. Perantara berfungsi untuk menghubungkan dua pihak yang terpisah atau tidak bisa berkomunikasi secara langsung. Ayat ini berbicara tentang pemisahan yang paling besar dalam sejarah semesta. Pemisahan antara Allah yang kudus dan manusia yang berdosa. Namun syukur bagi Allah, Dia tidak membiarkan jurang itu tetap terbuka. Dia menyediakan satu-satunya solusi. Bapak Ibu Saudara, lewat bagian firman Tuhan pagi hari ini ada 3 poin penting yang dapat kita pelajari. Poin yang pertama, kejelasan sumber. Allah itu Esa. Pernyataan bahwa Allah itu Esa menegaskan bahwa kebenaran itu mutlak. Hanya ada satu pencipta, satu penguasa, dan satu standar kekudusan. Karena Allah itu Esa, maka standar untuk datang kepadanya pun harus tunggal. Kita tidak bisa menciptakan jalan-jalan sendiri menurut selera kita untuk sampai kepada Tuhan. Poin yang kedua, ketunggalan pengantara. Esa pula pengantara. Bapak Ibu Saudara terkasih, dunia menawarkan banyak cara untuk merasa suci atau sampai kepada Tuhan melalui amal, ritual, atau perantara lainnya. Namun Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa hanya ada satu pengantara. Kristus bukanlah salah satu dari banyak jalan. Dialah satu-satunya jalan. Tanpa pengantara ini, manusia selamanya akan terasing dari hadirat Allah. Poin yang ketiga adalah representasi yang sempurna, manusia Kristus Yesus. Saudara-saudara terkasih, mengapa Yesus disebut sebagai manusia Kristus Yesus? Karena untuk menjadi pengantara yang sah, Dia harus mewakili kedua belah pihak. Sebagai Allah, Dia mampu menjangkau Allah. Sebagai manusia, Dia mampu menjangkau kita. Dia memahami kelemahan, godaan, dan penderitaan kita, karena Dia telah menjadi sama dengan kita. Melalui kemanusiaannya, Dia menanggung hukuman kita, dan melalui keilahiannya, pengorbanannya bernilai kekal. Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, berita ini adalah kabar baik sekaligus peringatan. Kabar baik karena akses menuju Allah telah terbuka melalui Yesus. Peringatan karena tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan kita. Hari ini mari kita bersyukur karena kita tidak perlu lagi meraba-raba dalam kegelapan mencari jalan ke surga. Sang jembatan itu sudah ada dan namanya adalah Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara terkasih, lewat bagian firman Tuhan ini juga ada beberapa poin penting yang dapat menjadi perenungan kita. Yang pertama yang dapat kita renungkan adalah kesadaran akan adanya jurang pemisah. Penyebutan kata pengantara menyiratkan sebuah realitas yang menyedihkan, bahwa secara alami hubungan manusia dengan Allah telah terputus. Dosa menciptakan jurang yang tidak bisa diseberangi oleh manusia dengan kekuatannya sendiri.
baik itu melalui amal, meditasi, maupun ritual agama. Apakah kita menyadari betapa seriusnya keterpisahan kita dari Allah tanpa Kristus? Kesadaran akan jarak ini membuat kita tidak meremehkan anugerah dan membuat kita menghargai fungsi Yesus sebagai jembatan hidup kita. Yang kedua yang dapat kita renungkan adalah ketunggalan jalan, eksklusivitas Kristus. Paulus menekankan kata Esa satu-satunya sebanyak 2 kali. Esa Allahnya dan Esa pula pengantaranya. Di tengah dunia yang serba plural dan menganggap semua jalan menuju Tuhan, ayat ini berdiri dengan tegas menyatakan bahwa hanya ada satu pintu masuk. Yesus bukan salah satu dari banyak pilihan. Dialah satu-satunya mediator yang sah secara ilahi. Perenungan bagi kita, apakah kita benar-benar sudah berlabuh hanya pada Kristus, atau masih mencoba mencari pengantara lain seperti keberuntungan, perbuatan baik, atau kekuatan manusia? Yang ketiga yang dapat kita renungkan adalah pentingnya kemanusiaan Yesus, manusia Kristus Yesus. Sangat menarik bahwa Paulus secara spesifik menekankan kemanusiaan Yesus dalam ayat ini. Untuk menjadi pengantara yang adil, Yesus harus mewakili kedua belah pihak secara sempurna. Karena Dia adalah Allah, Dia bisa menjangkau tangan Allah. Karena Dia adalah manusia, Dia bisa menjangkau tangan kita. Ini berarti Yesus bukan pengantara yang jauh atau tidak peduli. Dia adalah manusia yang pernah merasakan lapar, haus, sedih, dan sakit. Mari kita renungkan saat kita berdoa. Kita berbicara kepada seorang pengantara yang sungguh-sungguh mengerti kelemahan dan pergumulan kita sebagai manusia. Yang keempat yang dapat kita renungkan adalah legalitas pengampunan. Bapak Ibu Saudara, seorang pengantara dalam konteks hukum bertugas untuk membereskan sengketa. Yesus menjadi pengantara bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan membayar hutang dosa manusia melalui nyawanya. Status kita di hadapan Allah sekarang adalah sah dan benar, bukan karena kita hebat, tetapi karena pengacara atau pengantara kita telah memenangkan kasus kita di pengadilan surgawi. Ini memberikan kita kepastian dan keamanan rohani. Kita tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan dan penghukuman. Yang kelima yang dapat kita renungkan adalah akses langsung kepada Bapa. Saudara-saudara terkasih, karena sudah ada pengantara yang esa, kita tidak lagi membutuhkan sistem iman atau upacara yang rumit untuk berbicara kepada Tuhan. Melalui Yesus, tirai pemisah telah robek. Kita memiliki akses 24 jam sehari untuk datang kepada Allah yang esa. Perenungannya, seberapa sering kita memanfaatkan akses istimewa ini? Seringkali kita memiliki pengantara yang luar biasa, tetapi kita jarang datang kepadanya untuk berkomunikasi dengan Bapa. Bapak Ibu Saudara terkasih, hanya ada satu Allah dan hanya ada satu jalan kepadanya. Yesus Kristus adalah satu-satunya jembatan yang menghubungkan kehancuran kita dengan kekudusan Allah. Karena itu, jembatan itu adalah seorang manusia. Dia memahami kita, dan karena Dia adalah Kristus, Dia menyelamatkan kita. Hiduplah dengan penuh percaya diri, karena kita memiliki pengantara yang tak terkalahkan. Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menolong, memberkati, memotivasi kita untuk memiliki pendirian yang teguh bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan yang mampu memperoleh kita untuk membawa kita kepada keselamatan. Jangan tertipu, jangan silau oleh tawaran dunia ini yang menawarkan berbagai jalan kepada kita. Pengantara kita adalah Yesus, dan hanya Yesus yang mampu menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, haleluya, amin.